Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya senantiasa damai sejahtera Tuhan beserta dengan rekan-rekan semuanya. Kini tibalah waktunya untuk kita kembali dalam agenda ngopi atau ngopeni ati GKI Bojonegoro. Dan dalam edisi Rabu 4 November pada saat ini, kita akan melaksanakannya dalam suasana meditatif. Kita akan menggunakan beberapa lagu dari komunitas doa Taise, lagu yang sangat sederhana, tetapi kita akan menyanyikannya berulang-ulang supaya kita bisa menghayati setiap kata-kata yang terangkai menjadi pujian, menjadi doa untuk setiap kita. Maka, mari bersama-sama kita siapkan hati kita siapkan sepenuhnya diri kita. Kita masuk di dalam saat hening sejenak. Waktu yang terindah adalah waktu ketika kita berdiam di hadirat Tuhan. Bersama-sama kita memuji, tinggallah di dalam aku, tinggal di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Mazmur 15.
Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita?
Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapakah yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perbuatan manusia. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita semuanya yang bisa menerima dan memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi-situasi yang sedang kita alami pada saat ini, ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang indah yang mengungkapkan bagaimana setiap pribadi atau keluarga-keluarga terus menjalin relasi yang indah, yang baik dengan Tuhan. Satu keluarga menyatakan, kami bersyukur Pak. Kenapa? Karena di dalam situasi yang ada, kami tetap bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga. Dengan liturgi yang dicetak, yang disediakan oleh gereja, kami bisa beribadah dengan baik. Kami bisa mencari waktu yang tepat, mencari waktu di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul. Lalu kami bisa menikmati peribadahan yang indah itu bersama-sama dengan keluarga kami. Sementara lagi yang lain mengatakan bahwa dengan mengikuti peribadahan secara online, ada jam-jam tertentu yang bisa dinikmati, ada jam-jam tertentu yang bisa dipilih. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan jam 6 kami mengikuti GKI-A. Ada sesuatu yang beda, kemudian kami mengikuti GKI-B. Di dalam kesempatan yang lain lagi, daripada kami menggunakan waktu yang ada ini untuk hal-hal yang mungkin kurang pas, lebih baik kami tetap berdiam di depan laptop, di depan komputer, di depan televisi, untuk kemudian bisa mengikuti ibadah dari GKI yang C dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mereka menyaksikan betapa indah, betapa menyenangkan ketika tetap bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan, tetap bisa beribadah, meskipun itu dilakukan secara online. Bahkan bukan hanya sekali, dua kali, berkali-kali. Ya, yang lain lagi mereka menyampaikan sebuah pengalaman betapa menyenangkannya hari-hari belakangan ini. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang dengan begitu mudah, dengan begitu bersemangat mengirimkan berbagai macam model. Saya katakan berbagai macam model, renungan-renungan singkat. Baik itu dalam wujud gambar, dalam wujud video, ataupun dalam wujud tulisan-tulisan, renungan singkat. Kita bisa memilih, bahkan mungkin kita bisa dengan bertekun dan setia mengikuti semuanya itu dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itu artinya di dalam situasi yang baru ini, rupa-rupanya lambat namun pasti. Setiap pribadi-pribadi menemukan polanya, menemukan metode yang paling tepat. Bagaimana saya bisa beribadah kepada Tuhan? Bagaimana saya bisa beribadah secara pribadi? Atau mungkin beribadah bersama-sama dengan keluarga, bahkan dengan tetangga yang seiman, lalu bergabung bersama-sama untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, satu hal yang sangat indah.
Tetapi bacaan kita hari ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, ini menjadi sebuah ayat yang layak sekali untuk kita renungkan bersama-sama. Ketika di situ dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, saya katakan ayat ini layak untuk kita renungkan. Kenapa? Karena di tengah-tengah euforia atau di tengah-tengah kemudahan kita untuk beribadah secara pribadi, secara keluarga, ibadah onsite maupun online, di tengah-tengah geliat kita untuk mengikuti berbagai macam ibadah-ibadah yang lain, pertanyaannya adalah, apakah melalui ibadah itu kemudian kita bisa memuji Allah dengan sepenuh hati? Apakah kita bisa melantunkan kidung pujian, melantunkan doa-doa yang tepat, doa-doa yang baik, untuk mengagungkan kebesaran nama Tuhan, untuk mensyukuri setiap anugerah dan rahmat Tuhan? Nyatanya, dengan lidah bibir kita, kita bisa mengungkapkan dan mengekspresikan iman kita itu dengan sepenuhnya. Kita bersyukur. Tetapi kemudian yang kedua adalah, apakah hal itu berangkat dari kedalaman hati? Apakah hal itu memang berangkat dari sebuah kesungguhan? Ini adalah hasil perenungan saya. Ini adalah hasil penghayatan saya akan kebaikan Tuhan. Dan hati ini diliputi dengan syukur. Sehingga bukan hanya lidah yang memuji, bukan hanya bibir yang memuji, tetapi segenap hati, segenap hidup memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Jika itu sudah kita lakukan, makin kita bersyukur. Jika itu yang sejauh ini sudah kita jalankan, luar biasa. Kita sudah menjalani apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi manakala ini belum, atau mungkin sementara waktu terabaikan, sepertinya kita memuji, tetapi hati kita ini jauh daripada Tuhan. Sepertinya berdoa, tetapi ternyata yang ada di dalam hati kita ini beda dengan itu. Maka ini adalah kesempatan untuk kita mendengar teguran Tuhan, untuk kita mendengar peringatan Tuhan. Karena sungguhnya ibadah adalah hati yang memuji, atau hati yang penuh dengan syukur, dibarengi dengan mulut yang memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan sebenarnya yang menjadi kritik daripada Tuhan Yesus pada saat ini adalah bahwa sebenarnya ibadah itu bukan hanya terhenti pada kidung pujian, bukan hanya terhenti kepada sebuah ritual-ritual yang dilakukan di dalam gereja atau di depan kamera, tetapi lebih daripada itu. Bagaimana kemudian kita ini boleh merealisasikan dan mewujud nyatakan sabda Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya tadi dikatakan ada sebuah perintah untuk menghormati orang tua. Karena di situ dikatakan di dalam ayatnya yang ke-4, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti akan dihukum mati. Satu firman yang tentu tidak hanya cukup kalau ini dihayati dalam ruangan peribadahan, tetapi harus terrealisasi dan terwujud di dalam kesediaan hidup hari lepas hari di tengah-tengah keluarga. Apapun alasannya. Kalau di dalam bacaan itu tadi Kristus menegur orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat. Terkesan mereka begitu taat dan setia dengan Taurat Tuhan, tetapi mereka mengabaikan perintah Tuhan. Maksud saya, mereka kelihatan begitu taat dan setia dengan adat istiadat, tetapi mereka mengabaikan sabda Tuhan. Ibadahnya ya, tetapi ternyata di dalam realitas kehidupan sehari-hari mengalahkan perintah Tuhan dengan adat istiadat semata-mata. Tetapi kita menghayatinya demikian, bahwa sebenarnya bagaimana firman Tuhan itu yang boleh kita rasakan dan kita alami di dalam peribadahan kita, kemudian itu kita perjuangkan untuk bisa terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Betapapun itu kadang harus berseberangan dengan adat istiadat yang ada, berseberangan tradisi dengan tradisi-tradisi yang ada. Firman Tuhan adalah yang lebih utama.
tidak demikian. Jika sudah demikian, maka sesungguhnya kita sudah dibebaskan dari kesalahan yang ada di dalam poinnya, ayatnya yang ke-8. Percuma mereka beribadah kepada Allah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mari kita tetap bertekun di dalam peribadahan kita. Tetapi lebih daripada itu, mari kita dengan sepenuhnya mengajarkan dan melakukan sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin melewati adat istiadat dan tradisi yang ada. Mungkin melampaui tradisi-tradisi yang ada. Tetapi bisa jadi kita harus melewatkan tradisi itu dan lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Saat hening bagi kita. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap saat ketika kami boleh beribadah kepadamu. Pada setiap tempat, setiap sarana dan prasarana yang ada, boleh kami pergunakan untuk memuji dan membesarkan keagungan Tuhan dengan lidah bibir kami. Bolehlah kami mengucap syukur dan memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Bukan karena indahnya kata, tetapi karena memang kami menghayatinya demikian. Saat ini kami mohon berkat-Mu di tengah situasi yang belum sepenuhnya baik seperti sedia kala. Di tengah-tengah banyaknya pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami. Tuhan berkenan memegang tangan kami. Teristimewa rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit dalam kelemahan tubuhnya. Keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul memulihkan situasi-situasi perekonomian. Bahkan situasi dalam pergumulan yang ada. Tuhan berkenan hadir, Tuhan berkenan memberikan berkat yang terbaik. Kami berdoa, berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk terus bangkit menata kehidupan, untuk terus melangkah menggapai harapan di masa-masa yang akan datang. Biarlah bangsa ini tetap menjadi bangsa yang besar. Bangsa ini tetap menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, yang berkenan mengagungkan nama Tuhan dengan sepenuh hati dalam kehidupan. Demi Kristus kami memohon. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati.